Ya, kembali lagi bersama saya, Ananto Dipabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menutorialkan tentang dinamika. Kalau sebelumnya, kinematika. Kalau dinamika ini ilmu yang mempelajari gerak benda dengan meninjau benda itu bergerak. Nah, izinkan saya untuk share screen. Share screen. Nah, untuk mempelajari dinamika, kita langsung saja secara praktis membahas tiga soal yang umumnya keluar di ujian atau di kuis. Ya, ada tiga soal yang akan menjadi pembahasan. Nah, soal ini memang dikit, tapi cukup memakan waktu. Jadi soalnya lebih expert daripada dinamika, daripada kinematika, atau bahkan dari tutorial yang besaran dan pengukuran. Nah, ini ada soal pertama. Ya, sebuah balok bermasa 4 kg mula-mula berada di atas meja dalam keadaan diam. Kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar 25 Newton hingga bergerak sejauh 2 meter. Jika koefisien gerak kinetik balok meja adalah 0,35, maka kecepatan akhir balok adalah berapa? Nah, seperti biasa, kita identifikasi apa-apa saja variabel yang diketahui untuk memperoleh tujuan akhir berupa kecepatan akhir balok. Yang pertama ada perpindahan X sebesar 2 meter. Yang kedua adalah gaya 25 Newton. Yang ketiga ada koefisien gesek kinetik 0,35. Masanya 4 kg. Tujuan kita adalah mencari kecepatan akhir balok. Maka pertama yang kita tentukan adalah A, percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Ya. Nah, gayanya 25 Newton, massanya 4 kg. Ya, kita bagi aja hasilnya 6,25 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga kecepatan akhir kita bisa peroleh melalui rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan X. V0 kuadratnya 0, asumsikan dia bergerak dari, tidak diasumsikan, ternyata benda bergerak dari keadaan diam. V0-nya 0, masukkan 0 sehingga sisa 2X. A-nya 6,25 meter per sekon kuadrat. X-nya 2 meter. Sehingga V-nya sama dengan 6,12 meter per sekon. V kuadratnya ketemu sekian, V-nya kita akar, ketemu 6,12 meter per sekon. Ada soal lagi. Yang kedua, ya, soal yang kedua ini lebih expert. Ya. Sebuah balok bermasa 1 kg ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk menempuh jarak 50 meter adalah 5 detik. Jika permukaannya kasar dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka koefisien gesekan dan kecepatan akhir balok adalah berapa? Nah, kita identifikasi kasus soalnya. Pertama, dia bergerak, sudah pasti. Yang kedua, ada bidang permukaan kasar. Artinya, di sini ada pengaruh koefisien gesekan pada hukum Newton. Lalu kita identifikasi apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama ada kecepatan awal 0, ya asumsikan dia bergerak dari keadaan diam. Lalu waktunya 5 detik. 5 detik, T-nya 5 sekon. Yang berikutnya gayanya 10 Newton. X-nya 50 meter. Nah, langkah pertama kita mencari percepatan. Tujuan akhir kita mencari kecepatan akhir balok dan koefisien gesekan. Mencari percepatan bisa kita gunakan rumus GLBB dipercepat. Rumus ketiga yang sudah saya tutorialkan pada bagian kinematika, yaitu X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat.
X-nya 50 meter, V0-nya 0, sama dengan setengah A T kuadrat. T-nya sama dengan 5, ya, sehingga setengah kalikan 25 per 2, sehingga 4 sama dengan A kuadrat, ya. A-nya sama dengan 2, A-nya bisa 2, bisa minus 2 di sini. Kita pilih saja yang positif. Nah, kita masukkan di hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, kan sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, gaya yang bekerja, ada gaya F, gaya menarik ini, dan ada gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan dengan F, sehingga rumusnya F dikurangi F gesekan, karena dia berlawanan. F dikurangi F gesekan sama dengan M dikalikan A. Gaya gesek rumusnya koefisien gesekan dikalikan gaya normal. Ya, gaya normal itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Kalau dia kasusnya balok yang berada pada bidang datar, nah, sama dengan M dikalikan A. Sehingga koefisien gesek sama dengan F dikurangi M kali A dikurangi M dibagi MG. Masukkan semua diketahui, F-nya 10, M-nya 1 dikalikan A, A-nya 4, sama dengan 4, 10 dikurangi 4, 6, 6 per 10, 0,6. Nah, kecepatan akhir sama dengan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Karena V0-nya 0, sehingga V-nya sama dengan akar 2AX. A-nya 2, X-nya 50. 50 kali 2, 100 kali 2, 50 kali 2, 100 kali 2. Nah, sehingga nanti A-nya, A-nya 4. Ini typo. 2 kali 4, 50. 2 kali 4 itu 8. Dikalikan 50, 400. Akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini maaf ada kekeliruan. Ini A-nya itu 4. Nah, ada soal yang ketiga. Ya, ini soal yang sering keluar di UTS, fisika dasar. Nah, ini ada sebuah benda, ya, sebuah benda beratnya 40 Newton, ya, dipertahankan dalam keadaan setimbang oleh gaya F, ya, gaya F ini diikat oleh tali AB. Nah, jika panjangnya AB sama dengan 3 meter, nah, panjangnya AB ini 3 meter, dan jarak B ke dinding sama dengan 1,8 meter, maka besar gaya F-nya ini berapa? Nah, ini kuncinya masalah kesetimbangan gaya, bukan torka di sini. Karena kalau kita sudah membahas torka atau torsi, kita akan membahas itu pada tutorial berikutnya tentang kesetimbangan benda tegar. Artinya di sini sigma F sama dengan 0, sudah pasti. Nah, ini hasil proyeksi kita. Nah, yang diketahui W sama dengan 40 Newton, panjangnya AB 3 meter, jarak AB ke dinding 1,8 meter. Nah, ilustrasi ini dapat saya buatkan diagram vektor seperti ini. Ya, yang pertama ada massa. Massa mempunyai berat ke arah bawah M dikalikan G. Ingat rumus berat kan W sama dengan M kali G. Ini M kali G. Nah, ini ke sini ini punya sudut theta. Ya, di sini ke sini ada tegangan tali. Nah, tegangan tali T di sini theta, sehingga kalau diproyeksikan ke sini itu T cos theta. Nah, kalau diproyeksikan pada sumbu Y itu sama dengan T sin theta. Nah, di sini cos theta kan sama dengan samping per miring, samping per miring, sampingnya siapa? OB, sisi OB, miringnya siapa? Sisi AB. Ya. Panjang OB sama dengan 1,8 meter. Ya, jarak AB ke dinding, jarak titik ini ke dinding itu 1,8 meter. Maksudnya, nah, panjangnya AB berapa? AB 3 meter sama dengan 0,6. Nah, sehingga kita bisa mencari panjang sisi AO ini berapa. AO-nya sama dengan akar
3 kuadrat min 1,8 kuadrat sama dengan 2,4. Ini pakai Pythagoras biasa. Sehingga kita dapatkan sin theta sama dengan depan per miring, depannya 2,4 sisi AO, dibagi miringnya 3 sama dengan 0,8. Nah, gaya pada sumbu X, ya, F sama dengan T cos theta. Pada sumbu X, F ke arah sana sama dengan T cos theta. Ini kan sama dengan, sebenarnya kan F dikurangi T cos theta sama dengan 0 karena berlawanan arahnya, sehingga T cos theta pindah ke ruas kanan sehingga hasilnya F sama dengan T cos theta. T cos theta-nya berapa? 0,6 sama dengan 0,6 T. Nah, kita bisa juga mencari gaya pada sumbu Y. T sin theta sama dengan M dikalikan G. Ya, sin theta berapa? 0,8 dikalikan T, 0,8 T, M dikalikan G, masanya 40, G-nya 10, 40 Newton, M dikalikan G itu sama dengan beratnya 40 Newton, ya. Nah, sehingga T-nya sama dengan 50 Newton. Kita dapat T, substitusikan ke sini, F sama dengan 0,6 T. Sehingga gayanya F sama dengan 0,6 dikalikan T, sehingga sama dengan 0,6 dikalikan 50, sama dengan 30 Newton. Sehingga gaya F yang diperlukan untuk mempertahankan benda agar tetap setimbang sebesar 30 Newton. Nah, sekian dari tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.